Rapor buruk DPR salah siapa? Saya mengundang seseorang, ia menulis disertasi doktoral di Ohio University Amerika Serikat tentang mengungkap politik kartel. Selamat malam Bung Kuskrido Ambardi, dosen Visipol UGM. Bung Dodi ini menulis studi tentang kepartaian di Indonesia era reformasi. Judul disertasinya adalah The Making of Indonesia Multi-Party System, a Cartelized Party System and Its Origin di tahun 2008. Apa yang terjadi di parlemen saat ini? Apakah itu menegaskan kembali disertasi doktoral Anda atau ada perubahan yang lebih baik? Tesis di disertasi saya sesungguhnya masih bisa diterapkan dalam kasus DPR sekarang untuk mengevaluasi apa yang dilakukan oleh DPR itu sebetulnya dalam kerangka tindakan kolektif yang disebut dengan kartel atau tidak. Kan sebetulnya kartel itu dia mengandaikan sesuatu yang dalam tanda petik negatif. Jadi kartel itu lebih mengabdi kepada kepentingannya sendiri. Dan kartel itu mengindikasikan bahwa kepentingan itu secara kolektif itu sama antar partai. Jadi ini partai berkumpul dan setelah itu lawannya adalah masyarakat. Ya. Itu kartel. Nah sementara setelah terpilih? Setelah terpilih. Kan sekarang lagi kita mendengar banyak kampanye anggota DPR begitu untuk pilih dirinya. Apakah janji itu akan serta-merta diwujudkan atau seperti disertasi Anda bahwa begitu mereka duduk di parlemen itu kemudian terjadi kepentingan antar partai politik dan melupakan apa yang menjadi ideologi partai? Janji adalah satu hal, itu periode kampanye, dan itu bisa dipenuhi, bisa juga tidak. Jadi kita bicara tentang probabilitas, tentang kemungkinan bagaimana apakah para anggota DPR yang terpilih itu akan memenuhi janjinya, ataukah kemudian janji itu ya lupa. Nah di sana itu kemudian ketika masuk ke DPR, mereka itu kan memilih kepentingan kolektif yang sama. Kepentingan kolektif itu bisa dikategorikan jadi dua saja sebetulnya, paling sederhana. Pertama memperluas sumber daya, kekuasaan sumber daya yang bersifat material. Kemudian yang kedua itu bersifat politik. Jadi bagaimana mereka memperbesar kekuasaannya. Nah kemudian kalau kita lihat pada periode terakhir DPR ini, itu salah satu yang penting dibicarakan dan kemudian diperjuangkan secara kolektif dan tidak ada perbedaan antara satu partai dengan partai lainnya itu misalnya dana aspirasi. Nah, itu semua akan setuju di situ. Ketemu di situ ya? Ketemu di situ, jadi tidak akan ada bedanya antara Golkar, P3, kemudian Demokrat, PDIP dan seterusnya sama semua, kepentingannya sama. Kemudian yang kedua itu ketika sampai pada soal perluasan kekuasaan. Jadi kan kalau kita lihat di konstitusi itu kan fungsi dari DPR itu tiga. Satu itu legislasi, kemudian yang kedua itu adalah fungsi pengawasan dan yang ketiga itu fungsi anggaran. Tetapi kemudian kan kalau ada dalam konstitusi amandemen itu ditambah dengan mereka mempunyai hak memilih MA, Hakim Agung, dan satu lagi itu KPK kalau nggak salah. Ya? Nah, hampir semua pejabat negara itu harus minta persetujuan atau dipilih oleh anggota DPR. Jadi semuanya itu terkait dengan Nah itu perluasan berikutnya, karena di setiap undang-undang itu kemudian ada selonongan 1-2 pasal di mana seleksi untuk misalnya kayak komisi apa, komisi B, komisi D, KPI misalnya. Itu di sana DPR akan melakukan fit and proper test. Ya. Jadi itu bukan kabar baik untuk publik. Jadi mereka yang menjadi pejabat negara itu sudah lolos seleksi di DPR sehingga benar-benar fit and proper testnya teruji. Itu kabar baik atau justru kabar buruk? Kalau menurut saya itu kabar buruk untuk sebuah kinerja DPR. Karena DPR ini kemudian akan membebani diri dengan pekerjaan tambahan. Yang itu sebetulnya fungsinya semi eksekutif. Jadi mengambil seleksi dan rekrutmen politik yang itu pejabat-pejabat publik. Tapi toh itu kan dibikin oleh anggota DPR juga. Nah ya oleh karena itu justru karena membuat undang-undang sendiri ya ditambah sendiri kekuasaannya kan bisa. Nah itu yang jadi problem salah satunya. Gini Mas, DPR tidak pernah membuat undang-undang sendiri. DPR itu membentuk undang-undang itu bersama pemerintah. Jadi pembagian kekuasaan itu adalah keputusan bersama pemerintah dan DPR. Tapi pada saat yang sama kan DPR juga bisa misalnya pasal itu udah deh nggak usah deh, kita udah terlalu banyak pekerjaan. Silahkan dibikin komite seleksi independen, kan bisa sebetulnya. Gitu loh. Bahkan ada satu seleksi lembaga negara, saya mau sampai sedikit saja Bang. Bahkan ada satu seleksi lembaga negara yang dari A sampai Z terpilih, itu adalah DPR. Apa itu? Badan Pemeriksa Keuangan. BPK. BPK. Tak ada keterlibatan eksekutif sama sekali di situ. Bahkan sekarang memang terjadi supremacy of parliament itu perluasan kewenangan-kewenangan dalam seleksi pejabat publik. Kalau ikut memilih dan menentukan
pejabat-pejabat negara buat DPR adalah tambahan pekerjaan. Biasanya orang tambahan pekerjaan itu menjadi beban, orang malah nggak mau. Kenapa anggota DPR malah lebih bersemangat untuk kedapatan tambahan pekerjaan ini? Secara konseptual, saya mau jawab dari dua pendekatan Mbak Rosi. Secara konseptual, kita kan trauma dulu eksekutif VV, eksekutif yang kuat. Maka diberikan sedikit kewenangan kepada DPR sebagai fungsi check and balances dalam kerangka fungsi pengawasan. Tapi gagalnya adalah fungsi pengawasan itu justru kadang-kadang diperjualbelikan. Contoh, seleksi Deputi Senior Bank Indonesia Miranda S. Gultom dalam kasus travel check, itu kan representasi praktek jabatan-jabatan publik itu diperjuangkan. Apa yang kemudian yang kedua adalah access to power. Misalnya ketika ikut fit and proper test Kapolri, maka itu kan membangun relasi dengan Kapolri. Fit and proper test Jaksa Agung, jangan salah, itu membangun akses kepada Hakim Agung. Apalagi kemudian orang-orang yang punya kantor law firm, itu adalah akses kepada Hakim Agung. Itu contohnya. Tapi secara konseptual, sebentar Pak Mensekuen, itu bagus, tapi banyak yang disalahgunakan. Itu problemnya begitu. Adakah yang salah Komisi 3 mempunyai hubungan relasi yang baik dengan Kapolri? Membangun relasi itu adalah sebuah hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Untuk membangun diskursus yang baik, bagaimana program kerja bisa dijalankan, penyusunan anggaran dijalankan, kemudian apa yang menjadi kepentingan rakyat bisa dikomunikasikan dengan mitra kerjanya. Adakah yang salah? Satu lagi yang salah di sana, tapi kemudian kinerjanya kan kita bisa melihat di sini. Produk undang-undangnya jadi sedikit sekali. Kalau kita bandingkan dalam kita diskusi kita soal undang-undang, kita tadi sudah selesai. Ada pembahasan bersama dengan pemerintah. Kalau anggota DPR itu tidak mungkin misalnya, oh ini kita tolak dan sebagainya. Ini adalah keputusan semua partai. Konstitusi pada saat itu, kalau kemudian check and balances itu dimaknai dengan seperti yang praktek ketatanegaraan kita sekarang, mari kita rumuskan bersama kalau itu tidak disepakati. Saya menyoroti ini Mbak Rosi soal perluasan kekuasaan. Ya. Jadi perluasan kekuasaan itu ada kewenangan DPR dan juga ada kewenangan pemerintah. Misalnya contoh untuk menyeleksi anggota KPU, ya. Panitia seleksi itu adalah pemerintah, gitu. Jadi tidak langsung DPR, Mas. Betul. Langsung ada pemerintah. panselnya, KPK juga ya kan? begitu. Panitia seleksi. Tetapi poinnya begini, sama. Bung Yoga. Jadi artinya poinnya adalah perluasan di kekuasaan ini ada DPR perluasan itu, kekuasaan termasuk perluasan ikut kekuasaan memilih DPR pejabat itu negara. adalah bisa teruji, transparan dan objektif. Karena Ya, tapi tadi kekhawatirannya proses Bung Donald untuk Faris perumusan adalah penentuan itu dilakukan melalui fit and proper test secara terbuka, tidak tertutup. Saya bernama secara tata negara oke, secara check and balances. Tapi ini kelebihan, inflasi. Enggak, kelebihannya di mananya? Kelebihannya duta besar oleh DPR. Kemudian di mana-mana sama kok. Kapolri di itu Amerika juga sama melalui Kongres. Bang Misbakun. Ya. Kapolri itu secara ketatanegaraan di bawah struktur presiden. Ngapain kemudian fit and proper testnya oleh legislatif oleh DPR? Bukan fit and proper itu yang menjadi masalah. Itu salah kalau mengatakan itu fit and proper test. Dia menjalankan program kerja bukan fit and proper itu fit and proper test. Bahkan untuk Kapolri khusus rame-rame anggota DPR sehari sebelum fit and proper test datang calon Kapolri. Itulah kebiasaan yang menurut saya tidak lagi fit tepat. and proper itu bukan untuk menyetujui atau menolak, tidak. Kapolri yang dipilih oleh Presiden harus menjelaskan program kerjanya kepada Komisi 3. Untuk itu apa? Itu tadi yang menjadi pertanyaan. Karena dia di Kapolri yang harus mempertanggungjawabkan program kerjanya kepada DPR. Bukannya pada Presiden. Program kerjanya menjelaskan. Nah, menjelaskan kepada. Di sini adalah penjelasan poinnya. Itu nambah kerjaan itu. Loh, buat Anda gini. Kemudian bagaimana mitra kerja sama seperti Presiden setiap tahun ini yang disebut membacakan anggaran, ini yang dia bilang terlalu berat pada DPR. DPR ingin mengambil terus kita mau proses rekrutmen. Transaksional di mana? Begini, ini transaksional begini penjelasannya. Kita tahu misalnya di dalam proses fit and proper test, tidak semua kandidat terbaik itu lolos kalau masuk ke DPR. Justru kandidat yang lolos adalah para kandidat yang diinginkan oleh partai politik yang ada di DPR. Kita melihat ada banyak teman-teman saya dari civil society yang punya kompetensi yang sangat baik, itu gagal ketika masuk fit and proper test. Jadi justru alih-alih ini membuat situasi jadi transparan, fit and proper test ini justru menjadi kuburan bagi wakil-wakil yang orang-orang terbaik untuk masuk di komisi atau di komisi-komisi yang dibentuk oleh pemerintah dan lain sebagainya. Ini problem serius. Ini yang saya sebut sebagai politik transaksional. Ini yang harusnya dihentikan. Karena memang nggak ada ukurannya. Misal dalam seleksi pimpinan KPK itu, pansel bikin ranking berdasarkan hasil yang berproses.
Mostly yang terpilih itu biasanya peringkat ke-6, ke-7. Ya. Dari hasil panselnya bagus. Betul, Dari kalau hasil panselnya bagus. ditanya kepada, saya sering sekali menanya ke anggota-anggota Komisi 3. Jawabannya selalu kalau ditanya, kok terbalik hasil pansel ini nomor 1 sampai 5, kok pansel milih 6 sampai 7 jawabannya. Dalam politik kan berbeda, Mas. Ada Selalu lagi jawaban satu seperti pertanyaan, gitu. apakah kemudian hasil pansel itu juga objektif? Itu dulu ditanya. Loh, Seorang, ini kan soal- misalnya begini, seorang ketua Bawaslu tidak lolos menjadi anggota KPU. Di pansel coba. Bagaimana penjelasannya? Jadi intinya bahwa kalau bicara soal perspektif politik, baik dari titik mulai awal pansel itu juga ada motif politik. Kalau kita bicara soal politik, kita harus jujur loh, gitu loh. Kalau kemudian fit and proper test itu ada nuansa politiknya, iya. Karena DPR itu adalah lembaga politik. Iya, ada DPR nuansa itu politisnya. DPR itu wakilnya rakyat. Bagaimana Bagaimana penjelasannya? kemudian dapat legitimasi politik dari rakyat kalau kemudian itu? Mau Nah, iya. Anda Legitimasi pakai rakyat kan kemudian fungsi utamanya dijalankan dulu. dijalankan Jadi- semua, Pak. Bahas Iya, undang-undang tapi- dijalankan. Ya, tapi kan dari proporsinya kan tidak produktif sekali. Dari 3 periode DPR sekarang itu paling lemah loh, Mas. Oke. Jadi misalnya kayak kita sampaikan sekarang. Secara terbuka Presiden menyampaikan tidak ingin undang-undang yang banyak, tetapi ingin bagaimana undang-undang itu bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, ya mestinya punya posisi sendiri loh. Itu Punya posisi sendiri bahwa enggak ada sejumlah isu yang penting Kal- dan itu perlu undang-undang kan begitu. Tidak kemudian ada membahas perintah kayak prolegnas gitu. contoh, Kalau Pak. kita, Kalau Mas, gini membahas prolegnas Undang-undang itu harus bersama sesuai dengan aspirasi rakyat. Tidak harus kita banyak, membahas tidak harus prolegnas itu sedikit. bersama pemerintah. Sesuai dengan aspirasi, Diputuskan sesuai sama dengan pemerintah. kepentingan rakyat. Kesepakatannya bersama Oke, pemerintah. ini- Kalau misalnya penjelasannya soal kuantitas seperti itu, Mas Misbakun, bagaimana Anda menjelaskan apa yang disampaikan oleh Donald tadi? Dari segi kuantitas jelek, dari segi kualitas juga sering dibatalkan oleh MK. Jadi Tapi nggak ada yang benar. Kalau Oke. berkaitan Nggak- dengan dalam hal kepentingan apapun nggak DPR, bisa. itu cepat biasanya. Contohnya? Undang-undang MD3 itu selesai 24 Nah. jam. Ketika bagi-bagi kursi nambah, kemudian untuk jatah koalisi merah putih Cepat. pada waktu Oke, itu. kita masuk dulu. Pemerintah juga. Oke, ada Bung pemerintah Misbakun. membahas undang-undang itu. Saya dan ingin pemerintah beranjak dulu setuju. karena ternyata penonton Kompas TV ada yang juga ingin bertanya langsung. Ini dari Nur, ini terkait kinerja juga. Dari Nur Said, kayaknya perlu ditambah peraturan absensi anggota apabila 2 kali mangkir harus dipecat dari keanggotaan DPR biar uang rakyat nggak sia-sia untuk gaji Tinggal DPR. dimasukkan undang-undang MD3. Mbak Rosi, periode yang lalu kami melakukan fingerprint untuk di rapat paripurna. Jadi setiap kehadiran kita itu tidak saja absensi tetapi Tapi pakai fingerprint. Ya, tapi sekarang tidak. Karena memang alasannya seluruh fraksi ya, fraksi yang partai pemerintah juga ini Kak Misbakun ini bahwa yang namanya DPR itu memang lembaga politik dan tingkat kehadiran di rapat paripurna itu ada toleransi sesuai dengan Undang-Undang Oke. MD3. Toleransinya seperti apa ya Mas ya? Kalau saya Baca Undang-Undang MD3, baca kemarin Undang-Undang kalau saya Dibaca lihat dulu lah, MD3. bagaimana 560 anggota DPR Dibaca dulu MD3-nya, hanya Mas. 24 orang yang hadir. Toleransi seperti apa yang diharapkan? Jadi menurut saya ini begitu buruk dan saya heran kalau misalnya kalian masih membela diri bahwa tidak ada yang salah dengan itu. Kita tidak membela ini problem diri, besar. tetapi Ini ada tingkat kaitannya dengan kehadiran di rapat pertanyaan paripurna selanjutnya. itu Mengapa masa jabatan anggota legislatif tidak dibatasi dalam undang-undang pemilu kita? Presiden dibatasi 2 periode. Mengapa anggota DPR tidak dibatasi dalam periode tertentu saja? ya kalau di beberapa negara demokrasi yang ada sekarang ini kayak di Amerika Serikat juga tidak ada pembatasan soal Australia nggak ada. New Zealand anggota nggak ada. legislatif. Malaysia New nggak Zealand, ada. di beberapa negara Eropa juga tidak ada. Oke. Karena keputusan siapa yang menjadi anggota DPR itu adalah rakyat. Oke. Ketika kita ingkar janji, Mas, 5 tahun berikutnya kita tidak akan dipilih oleh rakyat. Enggak Karena juga, tingkat karena kesadaran semua politik akan itu tinggi. dilihat sama oleh masyarakat. Karena misalnya sekarang kayak loh ini Oh, tidak DPR, juga. Enggak, Jangan DPR itu menjustifikasi sama seperti ini. itu dong. Partai A dan Akademisi partai B kok sama mikirnya juga. kayak begitu. Enggak, akademisi kan mikirnya kayak begitu. Coba, Saya setuju dengan coba Mas Robi. sampean jadi caleg akan merasakan suasana kebatinan menjadi caleg. Karena kalau sekarang anggota DPR ya janji 5 tahun berikutnya tidak ada realisasi akan ditagih gitu. Masa sih? Karena sebenarnya anggota Ditagih DPR itu gitu. kepilih mungkin bukan karena dia dipilih, karena memang sebenarnya rakyat nggak tahu, jadi cuma asal Atau memilih siapa? lambang partai Itu aja. persepsi Mbak, Mbak Rosi, persepsi, Mbak. mempersepsikan masyarakat itu bodoh, tidak. Jangan Tingkat dong. kesadaran politik Mereka tahu masyarakat persis, itu Anda sangat yakin tinggi bahwa loh. dipilih Jangan Saya lupa. berdasarkan saya itu menghabiskan kesadaran Sabtu publik. Minggu setiap Jumat Sabtu Minggu saya itu di konstituen.
di dapil. Itu lebih dari setahun. Kalau masa reses saya nggak turun, ditanyakan oleh rakyat, oleh konstituen saya. Loh, itu jelas. Jangan meng-underestimate rakyat kita. Rakyat kita udah cerdas. Mbak Rosi, kalau saya justru kalau akademisi punya kita pendapat kayak seperti berbeda. ini semua, rusak republik ini. Saya punya pendapat berbeda. Kalau anggota DPR seperti ini semua, rusak republik ini. Setuju, Mas. Karena begini, kalau misalnya saya juga turun ke lapangan, saya juga turun ke masyarakat, saya tanya, sebetulnya kalian masyarakat tahu nggak apa yang dikerjakan oleh orang yang kalian pilih dulu? Nggak tahu. Sebagian besar nggak tahu. Apalagi kalau kita bicara detail, berapa undang-undang yang mereka buat dan lain sebagainya, ini harus diakui ada problem literasi juga di masyarakat. Jadi itu tidak bisa menjelaskan kalau ada orang terpilih kembali karena memang kinerjanya baik, tapi memang ada masalah soal literasi, media dan lain sebagainya. Baik, jadi coba kita sebelum itu Bung Donald, coba kita lihat kami coba mengumpulkan bagaimana publik mengartikulasikan ketika ditanya tentang DPR. Ini jawaban mereka. Pasti jelek. Satu kata untuk anggota DPR, sepi, ngantuk, Malas. agak malas sidang, tukang tidur sih. Wakilnya suara rakyat. Tidak mewakilin rakyat. Jangan mempersulit. Penguasa. Korup. Korupsi. Hebat. Semangat. Fokus. Satu kata untuk anggota DPR ya, lumayan lah. Ya bagus lah. Sudah mulai cerdas ya. Rame. Pembohong. Apa ya? Gabut kali ya. Sorry tapi emang gabut sih. Ada yang bilang hebat loh. Tetap ada yang bilang hebat, terus ada yang bilang ada yang bilang cerdas juga. Ada yang bilang hebat, ada yang bilang cerdas juga. Oke, Saya sedikit, Mbak Rosi, Oke, yang yang tadi tadi soal, Anda karena ini masuk kan. sedikit saja. Ini mau mengadili DPR apa? No. Gimana ini? Saya Kok- variabelnya kok- mau gini, melihat gini. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ketika Silakan. re-elected, saya tidak setuju juga bahwa itu kaitannya dengan kerja. Memang ada dua variabel. Ada anggota DPR yang re-elected, terpilih kembali karena kerja. Saya juga tidak menutup mata terjadi itu. Tapi juga kita jangan tutup mata ada anggota DPR yang re-elected alias terpilih lagi karena money politics. Ada 400.000 caleg kemarin loh yang menyiapkan 400 amplop untuk dipilih. Nah ada juga anggota DPR yang terpilih dengan model-model seperti itu. Jadi re-elected bukan soal kerja, tapi juga ada yang main curang sehingga re-elected. Ya, dua variabel ini menurut saya seimbang. Ini tapi gini, pemilu lengkap sudah. sebenarnya tahu nggak, Bung Musbakun, DPR. gini, mengapa kita membicarakan ini? Sesungguhnya saya ingin mengajak dari kita semua, kita tetap butuh banyak orang baik duduk di parlemen kita. Kami kembali sesaat lagi.